Lagi-lagi aku harus menerima kenyataan pahit bahwa sekarang kehidupanku itu sudah tidak seperti dulu. Kini aku bukan lagi remaja atau anak kecil yang masih meminta-minta terhadap orang tua. Tapi kini aku sudah menjadi seorang ibu dari 2 anak. Ternyata berat sekali menjalani kehidupan sekarang. Aku kira dulu kehidupanku setelah menikah itu sangat menyenangkan. Tidak akan pernah ada lika-liku. Tidak akan pernah ada rasa pahit yang pernah aku alami. Seperti dulu saat aku patah hati terhadap seseorang. Semuanya telah berubah. Seiring berjalan waktu, aku harap semua ini akan kembali seperti dulu lagi. Aku tahu Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Tapi benar-benar aku kaget dengan semua keadaan ini. Aku harus bisa, aku harus kuat. Aku tidak boleh lemah demi anak-anak. Stop egois. Stop memikirkan diri sendiri. Semuanya duniaku aku fokuskan untuk anak-anak. Ya, aku tidak seperti wanita lain yang mampu merawat diri, yang mampu menabung sehingga dia bisa membeli segala hal yang dia bisa, yang dia mau. Aku beda. Tapi aku bersyukur mempunyai seorang lelaki seperti suamiku. Meskipun hidupku serba kekurangan, semua ini pasti ada hikmahnya dan pelajaran yang dapat aku ambil selama aku menjalani rumah tangga dengan beliau, bahwa kita itu harus toleransi terhadap sesama. Kita itu tidak boleh merendahkan siapapun. Kita tidak boleh memandang seorang itu sebelah mata. Setiap perbuatan itu pasti akan ada akibatnya. Dan akibat itu pasti terjadi karena perbuatan kita. Ya, benar seperti itu. Suamiku selalu menekankan bahwa hidup ini tidak boleh lepas dari kata sabar. Sabar dan berdoa serta berusaha. Roda itu pasti berputar. Tidak akan selamanya kita itu berada di bawah. Jika kita sudah berdoa, berusaha, lalu semuanya pasrahkan terhadap Allah. Kadang air mataku tiba-tiba saja jatuh ketika aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri, mengendalikan emosi. Aku bingung
Harus seperti apa ketika aku hilang kendali? Seperti orang yang sudah tua kehilangan tongkatnya. Dia tertatih-tatih dalam berjalan. Seperti itu mungkin diibaratkannya. Semoga semua ini hanya mimpi. Gak apa-apa, aku ikhlas menjalani semua ini. Aku terima dengan lapang. Walaupun kadang aku juga merasa lelah, karena aku juga manusia, bukan? Yang punya rasa lelah, yang punya rasa marah. Aku juga manusia yang kadang hilang kesabaran. Tapi ketika aku ingat lagi tugas aku sebagai seorang ibu dan sebagai seorang wanita dan sebagai seorang istri juga, di situ letak aku menyesali setiap kemarahanku. Kemarahanku terhadap anak-anakku, kemarahanku terhadap diriku sendiri. Ternyata hidup itu tidak seperti hayalan atau dongeng-dongeng, ya. Kadang ingat gitu, kalau misalkan dulu saya selalu berdoa, ya Allah, tolong berikan sesosok lelaki yang Engkau ridhoi, yang mampu mengimbangi sifatku yang seperti ini. Dan akhirnya memang benar terkabul gitu. Tidak disangka aku dengan suami sangat bersyukur banget punya dia. Benar-benar dia adalah sesosok seorang ayah, seorang teman, seorang sahabat, seorang, ya, segalanya tersegalanya. Ya ampun, aku sampai lupa. Entah ini mau dimasukkan judul seperti apa. Aku hanya mengungkapkan perasaanku saja malam ini. Di setiap ceritaku yang sebelum tidur ini, aku selalu curhat. Semoga teman-teman juga tidak bosan dengar ceritaku, dengar keluh kesahku ini. Ya, mungkin aku lebih banyak berkeluh kesahnya daripada gembiranya ataupun motivasinya. Maaf ya, karena aku juga manusia. Aku juga punya rasa marah, rasa sedih. Ada gak sih di antara kalian yang sama sepertiku, yang berhayal dulu rumah tangga tuh enak ya, bisa ini, bisa itu, bisa romantis, bisa ini, bisa itu. Tapi ternyata setelah rumah tangga ini berjalan, mungkin ini awal ujian rumah tanggaku juga, ya. Bisa jadi. Ya, saya selalu bersyukurnya suami saya selalu menenangkan aku di setiap permasalahan. Dia selalu jadi air di dalam apiku ini. Semoga dia selalu dalam lindungan Allah. Tuhan, tolong jaga dia untukku, ya. Karena
tidak akan aku temukan di lelaki lain sosok seperti suamiku itu. Ia mampu menyejukkan hatiku, ia mampu meredam amarahku, yang mampu memberikan pengertian dan mampu membimbingku. Jika suatu saat nanti suamiku itu dengar aku curhat seperti ini, semoga dia tidak salah paham. Bukan bermaksud hati ingin keluh kesah, hanya saja aku hanya ingin berbagi cerita, berbagi rasa tentang keadaan yang saat ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Semoga malam kalian lelap ya.